Nah, itu karena berhubungan langsung dengan kurang gizi dan masalah-masalah yang lain yang pasti kalau putra-putri kita tiba-tiba dikatai seperti itu pasti ya enak ya Bu ya. Nah, jadi kita tidak menyampaikan hal seperti itu. Karena yang menurut kita pendek belum tentu ternyata dia memang stunting ya. Jadi itu memang melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu ya. Jadi kekurangan gizi. Nah, itu ada dua macam Bu kekurangan gizi. Mungkin panjenengan biar untuk pengetahuan ya. Ada kekurangan gizi yang akut, kelihatan nggak Bu tulisannya ya Bu ya? Nah, ada yang kronis. Kalau akut itu langsung dalam jangka waktu yang cepat itu langsung kehilangan berat badan. Contohnya, misalnya anak-anak kita sakit, misalnya seperti panas atau diare ya, yang sampai biasanya 1 bulan bisa turun sampai berapa Bu? Setengah kilo sampai 1 kilo ya Bu ya. Nah, itu bisa kalau dalam jangka waktu misalnya sering turun berat badannya atau sering sakit, bisa dia turun menjadi gizi yang kurang ya. Jadi anak kita tadinya normal bisa gizi kurang karena dia kehilangan berat badan dalam jangka waktu yang cepat tapi langsung banyak ya. Nah, sedangkan yang dimaksud pendek itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi Bu, seorang anak yang pendek itu nggak langsung ya, tidak yang langsung misalnya seorang anak berat badannya gara-gara pilek turun 1 kilo terus jadi pendek, itu tidak. Tapi lama Bu kejadiannya, prosesnya itu lama ya, lama sekali. Jadi berbulan-bulan berat badannya tidak naik ya, dibiarkan. Lama-lama akhirnya tingginya ikut tidak naik ya, akhirnya yang biasanya pendek ini tadi ya Bu ya, yang indikatornya biasanya kita lihat, oh anaknya kok luwe pendek, kodok-kodok umur setahun tapi kok luwe pendek gitu ya. Nah, sebenarnya pada anak yang pendek tadi yang beresiko stunting tadi ya Bu ya, karena kita nggak tahu ya apakah dia pada saat 1000 hari pertama kehidupan tadi memang tercukupi apa tidak, atau memang dia memang kurang gizi dulunya. Nah, taunya sekarang kan sudah pendek gitu ya. Yang dikhawatirkan apa sih Bu? Bukan perkara tingginya. Kenapa kok sampai Bapak Presiden, sampai Mang TV sembarang kalian kok bahas arek pendek? Kadang-kadang ibu-ibu kan bertanya ya, alah ya udah kok ya gak popo gitu katanya ibu-ibu ya. Sebenarnya bukan pendeknya yang jadi masalah, tapi perkembangan otaknya. Loh kenapa Bu? Jadi pada anak yang stunting Bu, stunting itu kan karena kurang gizi. Otomatis kalau kurang gizi, berarti kan dari makanan ya Bu ya. Nah, makanannya kan nggak cukup untuk gizinya, untuk berat badannya, untuk tinggi badannya nggak cukup, apalagi untuk kebutuhan otaknya. Jadi untuk nutrisi otak, untuk organ-organ tubuh yang lain, jadi akhirnya juga nggak cukup. Akibatnya apa Bu? Akibatnya, nah biasanya pada penelitian itu ditemukan pada anak yang stunting itu Bu, panjenengan melihat yang sebelah kiri mungkin kelihatan samar-samar ya. Jadi pada otaknya itu ada serabut sarafnya itu yang tidak penuh seperti anak yang normal ya, pada anak yang stunting. Nah, itu efek sampingnya apa Bu? Efek sampingnya ya tentunya kecerdasannya ya Bu ya. Jadi istilahnya kalau putra-putri kita nutrisinya pas kecil itu terpenuhi, nanti pas dewasa saat arep sama-sama belajar itu cepat nyambung. Nah, misalnya dijelaskan gini langsung mudah. Nah, terus pada saat pelajaran karena nyambung otomatis jadi ranking gitu ya Bu ya, nilainya bagus. Nah, seperti itu. Nah, pada anak yang stunting, nah karena kondisi otaknya tadi ada hambatannya, akhirnya apa, pada saat dijelaskan mungkin kadang-kadang tidak selalu nyambung, kadang-kadang nggak begitu paham yang penjelasannya. Jadi akhirnya prestasinya pun tidak sebagus anak yang normal tadi. Ya, yang dikhawatirkan ya seperti itu pada anak-anak yang stunting. Makanya supaya istilahnya keturunan kita, calon penerus bangsa ini supaya semakin pintar, memang programnya jangan sampai ada balita ya stunting gitu ya Bu ya. Nah, selain itu juga ada gangguan ya Bu ya, biasanya pada saat dewasa itu lebih rawan terkena penyakit-penyakit, misalnya seperti tadi Bu, kencing manis ya, stroke, penyakit jantung, karena kan organnya tadi itu loh Bu. Nah, kadang-kadang kekurangan gizinya misalnya pas waktu hamil, nah, ibunya kurang gizi, anaknya juga kurang gizi yang dalam kandungan. Nah,
itu kan berat badannya lahirnya misalnya cuma 1 kilo atau cuma 1 kilo berapa, ada yang 2 kilo. Nah, itu kan otomatis organ-organnya jadi apa Bu? Nggak sempurna gitu ya Bu ya, isinya kan nggak sama dengan anak yang lahirnya 3 kilo. Ya, jadi lebih beresiko nanti dewasanya itu punya penyakit-penyakit tadi. Kan kasihan ya Bu ya, jadi jangan sampai ada putra-putri kita ya sampai beresiko seperti ini ya. Jadi nanti benar-benar dijaga gitu ya Bu ya. Nah, masalahnya adalah kejadian stunting ini terjadinya itu sudah kemarin Bu. Jadi misalnya hari ini anaknya sudah TK, sudah SD. Nah, kejadian stuntingnya itu kapan? Pada 1000 hari pertama kehidupan tadi yang sudah disampaikan. 1000 itu kalau dihitung Bu, mulai dari hamil sampai anak usia 2 tahun. Atau biasanya yang panjenengan pernah mendengar adalah periode emas. Pernah dengar ya Bu ya? Mungkin pada saat di posyandu atau di penyuluhan di mana-mana pernah dengar ya. Jadi pada saat periode emas itu benar-benar harus dijaga, tidak boleh sampai kekurangan gizi. Ya, jadi mulai dari hamil loh Bu ya. Nah, siapa tahu nanti di sini ada yang rencana mau bikin adik lagi ya Bu ya. Nah, kan anaknya sudah 5 tahun. Sudah boleh untuk bikin adik lagi ya Bu ya. Nah, itu mulai hamil sudah harus dijaga Bu. Yang pertama ibu hamil harus apa Bu? Tandanya kekurangan gizi pada ibu hamil itu dilihat dari apanya Bu? Tahunya kalau misalnya saya mau hamil, tahunya saya ini cukup gizinya dilihat dari apanya? Berat badan ibunya gitu ya Bu ya? Iya, kan pertamanya ibunya dulu yang pas hamil. Begitu diketahui hamil, ibunya harus kita cek gitu ya Bu ya. Ibunya sehat apa enggak, berat badannya bagus apa enggak. Biasanya kalau ibu hamil Bu, yang namanya hamil kan ketambahan berat badannya anak gitu ya. Jadi melihatnya berdasarkan lilanya ya. Lengannya lingkar atasnya sini ya, sebelah kiri. Biasanya dicek kan sama ibu bidan biasanya ya. Nah, lilanya itu paling sedikit 23,5. Ya, kalau kurang dari itu berarti kategorinya kurang energi kronis atau yang disebut ibu hamil kek ya Bu ya. Nah, kalau yang sudah seperti itu berarti bagaimana Bu? Ya harus diperbaiki. Kalau ada ibu hamil kek wes kedaden ternyata sudah terlanjur hamil. Nah, berarti harus diperbaiki gizinya, harus ditambah makanannya supaya status gizinya berubah menjadi baik. Nah, kalau yang sudah baik bagaimana Bu? Makanannya tetap ditambah karena pada ibu hamil itu kita makan bukan hanya untuk kita ya Ibu ya. Itu banyaknya untuk bayi kita. Ya, jadi salah kalau seorang ibu hamil pada trimester pertama mual-mual itu dibiarkan terus gak makan. Akhirnya berat